Ayu Ting Ting pulang dari Amerika. Lobster molting tetap harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat yang telah berkunjung ke channel Sahabat R2. Semoga semuanya selalu sukses menjalankan setiap aktivitas yang ditekuni. Amin ya robbal alamin. Salam spesial untuk semua sahabat yang baru menjadi pemula dalam budidaya lobster air tawar. Semoga semakin tekun ya dalam menggeluti aktivitasnya sampai masuk ke tahap panen dan budidayanya berkembang. Sekali lagi, amin ya robbal alamin. Baik sahabat, kali ini kita membahas seputar fase pertumbuhan lobster air tawar, yakni fase molting atau ganti kulit. Disadari maupun tidak, menjaga lobster saat molting itu sama halnya sahabat semua menjaga nilai jual lobster itu sendiri. Karena apa? Karena molting merupakan pertanda harga lobster naik. Karena ukuran dan bobot lobster akan bertambah seiring pergantian kulit, yang otomatis akan mempengaruhi harga jualnya di pasaran. Namun tak jarang sahabat, banyak juga kita temukan kegagalan sejumlah pembudidaya lobster untuk awas pada fase ini, dan berujung pada kematian lobster-lobster mereka. Nah, karena kita menyadari fase ini adalah fase peningkatan harga jual lobster, maka ada baiknya sahabat pembudidaya tetap awas menjaga pertumbuhan lobster pada tahap molting ini. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk menekan angka kegagalan lobster pada tahap molting? Berikut tips motivasi budidaya untuk sahabat dari channel Sahabat R2. Baik sahabat, kita pahami dulu apa itu molting ya. Berdasarkan referensi ilmiah yang kita temukan, tubuh bagian dalam lobster yang lembut dilindungi oleh cangkang yang terbentuk dan mengeras di sekitarnya. Fitur ini dikenal sebagai eksoskeleton, dan zat yang menyebabkan mengeras disebut kitin. Bagian atas kerangka luar disebut carapax. Eksoskeleton tidak berkembang, jadi untuk tumbuh, lobster sebenarnya harus melepaskannya dalam proses yang disebut molting. Ketika kerangka luar yang lama menjadi terlalu ketat untuk lobster, mereka membelah cangkang menjadi dua, di mana tubuh utama bertemu dengan ekor dan kemudian merangkak keluar. Ini adalah waktu yang sangat berbahaya bagi lobster, karena mereka tidak memiliki pelindung sampai rangka lobster baru tumbuh dan mengeras. Sahabat, pada fase molting ini, lobster juga akan memperbarui bagian-bagian tubuhnya yang cacat atau patah, seperti kaki dan capitnya. Saat molting terjadi, kulit kepala akan merekah dan pecah, karena terdorong oleh pertumbuhan daging baru. Selanjutnya, daging baru akan dilapisi kulit baru yang sangat lunak, dan akan mengeras dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kedua, frekuensi molting. Frekuensi ganti kulit pada lobster terjadi sesuai usianya. Untuk tahap burayak, lobster ukuran burayak frekuensi moltingnya terjadi 1 kali setiap 10 hari. Untuk lobster air tawar pradewasa, antara 4 hingga 5 kali setahun. Sementara pada lobster dewasa, 1-2 kali dalam setahun. Setelah usia di atas 5 tahun, frekuensi ini makin berkurang. Nah, setiap terjadi molting, maka bobot lobster akan meningkat, minimal 50% dari bobot sebelumnya. Ketiga, proses molting dipengaruhi kondisi air dan makanan. Jadi sahabat, jika kondisi air yang ditempati lobster tidak bagus atau jelek, maka lobsternya akan malas makan. Dan ketika sudah malas makan, maka pertumbuhannya pun terhambat, sehingga akan jarang memasuki fase molting.
Berikutnya tempat favorit molting. Untuk sahabat pembudidaya lobster yang memiliki jumlah lobster cukup banyak, dengan wadah kolam tembok dan terpal, coba diingat-ingat. Terkadang lobster-lobster yang berada di satu kolam itu melakukan fase molting di tempat yang sama. Dan paling seringnya adalah sisi pojok kolam atau di dinding-dinding kolam. Nah, untuk menghindari gangguan dari lobster lainnya, jauhkanlah shelter-shelter lobster sahabat dari areal-areal favorit itu, agar lobster-lobster lainnya ketika melakukan interaksi tidak terlalu bersentuhan dengan lobster yang sedang dalam fase molting. Isolasi lobster molting. Cara lain yang lebih aman, sahabat, isolasi lobster yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan molting, seperti tanda lebih emosional, mulai memisahkan diri, dan merebahkan tubuhnya pada posisi miring. Sahabat bisa melakukan isolasi dengan dua cara. Satu dengan cara menyekat bagian kolam dan menempatkan lobster yang akan molting terpisah. Kedua dengan cara mengeluarkan lobster dari kolam asal dan ditempatkan pada wadah lain. Namun karena faktor suhu dan kadar air mempengaruhi tahap molting, maka saat sahabat memindahkan keluar dari wadah atau kolam asal, sertakan air dari dalam kolam tersebut. Jangan gunakan air baru yang justru akan menyebabkan kegagalan molting, karena otomatis lobster yang akan molting perlu penyesuaian kondisi air. Terakhir, perlindungan setelah molting. Lobster yang akan berganti kulit dan setelah ganti kulit cenderung menyendiri sampai cangkangnya kembali keras. Tak sedikit lobster saat masa molting ini jadi sasaran sifat kanibal teman-temannya. Jadi, sahabat, setelah diisolasi, pastikan kondisi kulit atau cangkangnya mengeras dan baru dicampurkan kembali ke kolam utama atau kolam awal. Baik sahabat, sampai di sini dulu tips motivasi budidaya lobster air tawar dari sahabat R-Duo terkait fase molting pada lobster. Semoga saja bermanfaat bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat pembudidaya lobster pemula. Jangan lupa untuk share ya, agar sahabat-sahabat kita yang lain juga bisa terbantu untuk sukses dalam budidaya lobster air tawar. Dan ucapan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang telah like, komen, dan subscribe. Semoga kedepannya kami lebih bersemangat memberikan info atau tips motivasi berikutnya terkait budidaya lobster air tawar. Terakhir, salam hangat, genggam erat untuk semua sahabat. Mari selalu menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.